hanya di Waimatan, tempat ini disulap jadi spot selfie yang ramai pengunjung. Namanya Pondok Olatake, semacam sebuah kafe mini yang letaknya persis di pinggir laut, namun kesannya tersembunyi karena diapiti pemukiman warga di Desa Waimatan, Kecamatan Idape Timur, Kabupaten Lembata. Pondok yang baru dibangun bulan lalu, tepatnya pada pertengahan Juli 2020 ini, lokasinya pun tak seluas seperti yang dibayangkan banyak orang ketika melihat postingan di media sosial. Mini memang, luas arealnya hanya sekitar 4 x 6 meter persegi yang ditata dengan bahan dan ornamen lokal seperti bambu, nyur, alang-alang, daun pandan, kering, dan kayu. Awalnya lokasi yang kini disulap menyerupai kafe ini adalah tempat pembuangan sampah dan tempat nongkrong biasa, juga tempat mencari signal untuk para remaja dan kaum muda yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Las Vegas. Maklum, desa ini belum dijangkau signal telekomunikasi. Kebiasaan berkumpul dan berdiskusi secara rutin di tempat ini, kreativitasnya pun mulai muncul. Apalagi dalam masa awal pandemi COVID-19 yang menghendaki stay at home dan bekerja dari rumah. Seperti kalimat dalam sebuah teori, keadaan menentukan kesadaran. Maka dalam kungkungan pandemi COVID-19 itu, ide-ide kreatif dan positif pun mulai muncul. Antoni Sulongpati, pemuda 25 tahun, sekaligus tokoh muda di Desa Waimatan bersama 3 rekan lainnya. Tempat ini mulai perlahan ditata supaya tempat nongkrong mereka menjadi lebih indah dan nyaman. Apalagi letak lokasinya persis di pinggir tebing kecil, berlatar laut dan bebatuan hitam berukuran besar dengan beragam bentuk, tentu akan semakin menarik. Dari situ, mereka kemudian mengembangkannya lagi dengan memperlebar pondok ini menyerupai sebuah kafe kecil yang padat ornamen dari bahan-bahan lokal. Pengunjung pun mulai ramai berdatangan untuk berselfie ria ketika terpancing dengan beberapa postingan di media sosial. Awal mula kenapa buat? Suara besar. Awal mula kenapa buat pondok Olatake ini? Awal mulanya kenapa? Jadi awal mula itu waktu pandemi COVID, itu teman-teman adik-adik semua kumpul di kampung. Jadi awalnya rencana buat mangkal begitu, tempat-tempat nongkrong saja. Itu bagaimana cara sambil bangkunya atau seperti apa? Itu sukarela saja. Jadi ada yang punya kebun, punya tanah, ada bambu, ada kayu, kita pergi potong rang-rang. Berarti dengan anak-anak muda di sini? Dengan anak-anak saya. Jadi sambil isi waktu mereka libur corona. Iya. Itu berapa lama kerja? Sudah mau 1 bulan lebih, mau 2 bulan. Kerja berapa? Ini sementara, ini juga masih kerja nih. Masih proses atap, vernis. Setelah jari ini kan banyak sekali pengunjung datang. Kira-kira dari Astus dan teman-teman sini pernah menyangka tidak seperti itu? Atau memang awalnya hanya untuk tempat nongkrong anak muda di sini? Ya, memang awal tuh kita tidak pernah berpikir sampai orang datang kunjung gini. Jadi hanya nongkrong saja. Tapi mungkin di saat nongkrong itu ada teman-teman foto, dan mungkin mereka kirim, dan orang banyak tahu sudah. Kayaknya mereka suka begitu aja mereka datang. Tapi tujuan awal tidak ada untuk bilang tempat-tempat foto gitu. Dan kemarin tadi sempat singgung soal event-event yang itu sudah buat apa saja? Itu dan kita akan jadi event bulanan kan? ya, itu kita sudah dua kali buat. Yang pertama itu tema kita keren. Jadi itu hanya untuk semua anggota saja, personil saja. Jadi kita keren. Dari kita untuk kita, jadi kita yang membuat, kita yang nonton. Itu buat apa? Itu ada live musik, akustik, puisi, dance, modern dance. Setelah itu santai di pantai. Itu santai di pantai. Santai di pantai itu event dari kami, Olatake gitu. Yang tema pertama kita keren. Yang kedua kemarin itu HUT RI ke-75. Jadi itu juga kita buat puisi, live musik dengan dance, ada teater juga pertunjukan. Di sini? Iya, anak-anak di sini saja yang ngisi. Di tempat di pondok ini? Tidak, di wisata kuliner. Nah, ini kan
lihat tren pengunjung banyak sekali datang ke pondok ini, kira-kira apa yang mau dilakukan? Memperluas dia atau seperti? Iya, jadi mungkin rencana ke depan itu kita tata dia, dan mungkin tambah lokasi lagi, kita perluas lagi yang tertumpuk tuh, karena kami juga bingung banyak sekali. Jadi sampai tidak sangka bilang banyak orang begini dah, jadi mungkin ke depannya mungkin kita kasih pelebaran sedikit lagi lah, sehingga jangan terlalu kelihatannya kayak tertumpuk. Nah, ini pesan untuk anak-anak muda di sini nih. Untuk anak-anak muda, semua pesannya itu tetap kreatif. Intinya lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Jangan takut. Intinya buat saja. Jangan pikir tentang keuntungannya. Jangan pikir tentang kamu jadi apa, kamu tenar. Itu sepikir. Intinya apa yang kita buat saja. Selain jadi spot selfie, ke depan Pondok Olatake bakal dikembangkan menjadi pusat kreativitas bagi para remaja dan pemuda di Desa Waimatan untuk memproduksi kerajinan seperti gantungan kunci dan tempat mengembangkan bakat dan kreativitas seni lainnya selain menjadi sekretariat. Mulanya anggota Pondok Olatake hanya berjumlah 4 orang, namun terus berkembang dan kini menjadi belasan orang. Meski baru berjalan sebulan, Pondok Olatake mulai terlihat ramai pengunjung. Disaksikan media ini akhir pekan kemarin, sekitar ratusan pengunjung silih berganti datang ke tempat ini sekadar berpose sebentar lalu pergi. Karena padatnya pengunjung, para anggota Pondok Olatake rela keluar dan duduk di bahu jalan agar memberi ruang kepada pengunjung untuk berpose sekalipun gratis atau tidak dipungut biaya. Pengunjung baru terlihat sepi sekitar pukul 15.30 setelah padat dan ramai sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Jika Anda juga berkeinginan untuk berpose di Pondok Olatake sekaligus berekreasi mengisi hari libur, tak perlu ragu. Usai berselfie di Pondok Olatake, Desa Waimatan juga memiliki spot lainnya seperti pantai wisata kuliner di sebelah timur Pondok Olatake. Di bawah pohon pandan yang rindang dan sejuk, sambil berkaraoke atau mendengar musik, Anda juga bisa menikmati sajian makanan lokal seperti ketupat, lawar, dan ikan segar yang disiapkan ibu-ibu di desa ini. Dari Waimatan, Bro Intolok, Legan TV.